Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama pagi ini kita mau menyembah dan memuji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah pola hidup sehat. Tentu kita semua ingin sehat secara jasmani Bapak Ibu sekalian. Tidak ada orang yang ingin sakit. Jadi secara rohani pun seharusnya kita juga demikian. Pagi hari ini saya akan membahas bagaimana cara menjaga kesehatan kerohanian kita. Jangan-jangan selama ini kita sedang sakit rohani, tapi kita tidak tahu. Mari kita sama-sama lihat apakah selama ini kerohanian kita sudah cukup sehat atau mulai sakit, dan bagaimana cara menjaganya. Yang pertama adalah memiliki pikiran Kristus. Saya bacakan di dalam 1 Korintus 2 ayat 15 sampai 16. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Orang yang sehat secara rohani menilai segala sesuatunya berdasarkan pikiran Allah. Memutuskan segala sesuatu berdasarkan kehendaknya Tuhan. Nah, apakah selama ini saat mengambil keputusan-keputusan kita sudah bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu? Apakah keputusan yang kita ambil sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau selama ini kita selalu memilih atau memutuskan segala hal di dalam hidup kita berdasarkan pikiran kita sendiri, berdasarkan emosi kita sendiri, atau berdasarkan nafsu kita sendiri? Ini yang perlu kita renungkan di dalam poin yang pertama. Poin yang kedua adalah rajin membaca firman Tuhan setiap hari. Bagaimana kita bisa mengetahui pikiran Tuhan jika kita tidak pernah membaca firman Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita tahu firman Tuhan adalah makanan rohani bagi orang yang percaya. Seorang bayi kalau tidak mau makan, hanya ada dua kemungkinan. Antara bayi tersebut sakit atau bayi tersebut mati. Sama dengan kita orang percaya. Kita harus berhati-hati, jangan-jangan rohani kita sedang sakit atau bahkan mati kalau kita tidak punya keinginan untuk makan makanan rohani itu, Bapak Ibu sekalian. Poin yang ketiga, bagaimana menjaga pola hidup sehat rohani? Yang ketiga adalah disiplin beribadah. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan demikian, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Sama seperti seorang atlet yang berhasil karena latihan dengan disiplin dan konsisten. Hidup kerohanian kita juga sama, Bapak Ibu sekalian. Otot rohani kita ini harus dilatih secara terus-menerus supaya terbentuk dengan kuat dan kerohanian kita sehat. Jadi latihan ini tidak bisa diwakilkan pada orang lain. Kita sendiri yang harus mengupayakan. Tidak ada cara lain, Bapak Ibu sekalian. Poin yang keempat adalah hidup dalam pertobatan setiap hari. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita
dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Hidup dengan kerohanian yang sehat tidak berarti kita tidak bisa berdosa. Tidak berarti kita lepas dari cobaan, godaan, hawa nafsu, dan emosi. Tetapi yang menjadikan ini berbeda adalah kita mau terus berjuang untuk melawan itu semua. Kita bisa saja salah, kita bisa saja berbuat dosa, tetapi kita segera berbalik dan mengaku di hadapan Tuhan. Bukan hanya sekedar menyesal, tetapi bertobat. Apakah bedanya menyesal dan bertobat? Kalau menyesal adalah merasa bersalah terhadap diri sendiri atau orang lain karena akibat yang dirasakan. Misalkan, ketika seseorang ketahuan mencuri, ia kemudian menyesal karena akhirnya ia ditangkap polisi dan diketahui oleh orang lain. Sehingga, saya malu. Kalau tahu begini, saya tadi tidak mencuri. Itulah penyesalan. Tetapi pertobatan adalah hal yang berbeda, Bapak Ibu. Pertobatan adalah kita tahu kalau itu dosa dan melukai hati Tuhan, sehingga kita mengaku di hadapan Tuhan atas kesalahan kita itu, dan tidak hanya sampai di sini. Ada tindakan dan langkah yang berani untuk mau selamanya meninggalkan dosa tersebut. Mau terus berjuang untuk melawannya. Pertobatan ini adalah proses yang terus-menerus, yang setiap hari perlu kita sadari, kita jalani, dan kita lakukan. Karena memang setiap hari kita seringkali berdosa, Bapak Ibu sekalian. Kita berdosa untuk kemarahan kita berdosa untuk iri hati kita berdosa untuk kesombongan, gosip, ketidaktaatan, berkata tidak benar, merendahkan orang lain, dan masih banyak salah dosa kita yang lain yang kita lakukan setiap hari. Nah, inilah Bapak Ibu 4 pola hidup sehat rohani yang bisa saya bagikan hari ini. Jadi mari kita lakukan, kita ikuti pola hidup sehat ini untuk menjaga kerohanian kita agar tetap kuat dan terus bertumbuh ke arah yang benar. Puji nama Tuhan, mari kita tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu atas firman Tuhan yang sudah datang pada pagi hari ini. Biarlah kami Tuhan dapat menjadi anak-anak-Mu yang sehat rohani Tuhan. Kami mau Tuhan bertumbuh makin hari, makin kuat Tuhan ke arah Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong kami semua, memampukan kami semua Tuhan untuk semakin hari hidup serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.